tepat dan indah pada waktumu Tuhan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memulihkan. Dan kami percaya siang hari ini adalah perjumpaan setiap kami dengan Tuhan. Siang hari terjadi lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan tercurah siang hari ini. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Ajar kami firman-Mu, didik kami firman-Mu, bentuk kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, roh jahat, setan, iblis yang mencoba mencuri firman Allah, kami ikat kuasanya, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Setiap umat Tuhan siap diberkati dengan firman Tuhan. Katakan amin, amin. Beri tepuk tangan, silakan duduk semuanya. Shalom. Happy Sunday saudara. Kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Siapa percaya bulan ini diberkati Tuhan? Siapa percaya bulan ini menerima terobosan? Diberkati finansialmu, diberkati usahamu, diberkati keluargamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini saya membawa tema khotbah, Dia menyembuhkan penyakit kita. Amin. Kita percaya Allah kita adalah Allah penyembuh. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus. Karena pertama Tuhan ketika menciptakan manusia itu tidak sakit-sakitan, tapi diciptakan sempurna saudara. Di Taman Eden diciptakan Adam itu juga sempurna. Maka itu tidak ada juga di sorga namanya sakit penyakit atau juga penderitaan ya. Maka manusia diciptakan sangat sempurna. Nah, kita bisa melihat bagaimana sih sakit penyakit itu datang. Maka Alkitab mencatat, kalau kita pelajari, sakit penyakit itu datang akibat dosa. Maka datanglah kutuk dan sakit penyakit. Baik, ayat pembuka di sini kita bisa melihat bahwa kita boleh berdoa kesembuhan kepada Tuhan. God heals our disease and sickness. Come and pray for your healing. Dalam bahasa Inggris begini bunyinya, Heal me O Lord, I shall be healed. Save me and I shall be saved, for you are my praise. Yeremia 17 ayat 14, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Katakan amin. Saudara, kalau sakit, inilah doa Yeremia. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Saudara harus mengimani itu. Selamatkan aku Tuhan, maka aku akan selamat. Lalu kita memuji Tuhan dengan mulut kita. Engkaulah kepujianku. Poin pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan dan keselamatan kita. Kita harus percaya. Maka itulah doa Yeremia, sembuhkan aku, selamatkan aku akan sembuh, aku akan selamat. Yang kedua, kita harus berharap kepada Tuhan untuk kesembuhan dan keselamatan. Mungkin kalau ada dokter berkata kau tidak bisa sembuh, atau orang lain berkata tidak mungkin sembuh, kita punya Tuhan yang menyembuhkan. Lalu yang ketiga, kita manusia itu memang perlu disembuhkan secara jasmani dan juga secara rohani ya. Maka itu sakit penyakit terjadi kalau Alkitab mencatat karena sebab akibatnya adalah dosa. Ada macam-macam, ada kutuk generasi. Nah ya, jadi penyakit ini ada penyakit fisik, mental, jiwa, dan rohani yang perlu disembuhkan ya. Manusia perlu disembuhkan secara jasmani dan rohani. Ada juga penyakit hati, maka itu harus hati, luka hatinya disembuhkan. Penyakit kejiwaan, kerohaniannya ya, fisik dan mental ya, tergantung macam-macam ya. Maka saudara, kalau penyakit fisik itu bukan cuma fisik saja, ada juga secara hati, itu luka hati disembuhkan. Kalau hati terluka, maka itu bisa otomatis menyerang bagian-bagian yang lain. Stres juga ya kan. Akhirnya kenapa? Karena stres, depresi juga bisa menyerang penyakit akut dan juga lain terserang. Maka sakit penyakit ini macam-macam saudara. Ada juga penyakit, katakanlah penyakit turunan ya. Dalam poin yang terakhir, genetik, penyakit turunan. Saudara ke dokter saja pasti ditanya, adakah penyakit turunan jantung atau penyakit turunan diabetes dan lain sebagainya ya. Makanya itu disebut penyakit turunan. Penyakit turunan.
Kabar baiknya, segala kutuk penyakit turunan dapat dipatahkan oleh darah Yesus. Katakan amin. Itulah makanya kalau ini tidak bisa sembuh karena ada penyakit turunan. Atau juga penyakit yang berjalan dalam gelap. Itu kata dalam Mazmur 91 yang disebut dengan santet, teluh, dan guna-guna. Ada juga penyakit, ya katakanlah penyakit sampar atau penyakit menular, katakanlah COVID dan lain sebagainya, ya penyakit menular atau wabah penyakit. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, tetapi Alkitab kita berbicara apa? Baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ada banyak sekali peristiwa di mana orang yang sakit itu disembuhkan. Maka jika Hana dan Sarai yang mandul disembuhkan, engkau pun akan disembuhkan, katakan amin. Jika Ayub yang sakitnya sampai barah, seluruh tubuh, sekujur tubuh itu penuh dengan nanah atau penuh dengan kanker yang ganas, dia disembuhkan oleh Tuhan. Saudara pun akan disembuhkan oleh Tuhan. Baik, saudara terkasih dalam Kristus, kita akan melihat di mana Yesus melakukan kesembuhan. Hari ini perikop khotbah dari Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan baca bergantian ayat ini, karena ayat ini adalah kesembuhan yang terjadi pada hari Sabat. Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Saya mulai ayat 1, saudara ayat 2. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mari saudara ayat 2. Ayat 3 kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Nah, luar biasa ya tempat. Ayat 5, ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Ayat 6 sama-sama. Lalu apa? Untuk membunuh dia, ya. Jadi di sini adalah kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada hari Sabat di rumah ibadat. Kemudian Yesus masuk lagi di rumah ibadat, berarti ada acara ibadat gereja, dan jelas itu adalah hari Sabat, di mana rumah ibadat biasanya diberitakan firman Tuhan, ada liturgi ibadah, saudara, ya, yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, di sini kita bisa melihat. Dan di situ ada seorang yang kebetulan ini Alkitab mencatat sakit. Penyakitnya apa dikatakan? Yaitu paralyzed bahasa Inggrisnya, atau mati sebelah tangannya, mati, atau namanya kelumpuhan. Kelumpuhan itu mati sebagian, ya. Ada kelumpuhan total atau juga kelumpuhan biasanya sebelah, ya. Ada otak kanan, otak kiri, begitu. Dan kelumpuhan ini bisa setengah tangan, kaki, saudara. Atau ini bisa dikatakan tangannya mati, jadi tidak bisa diangkat, begini saja saudara, mati sebelah tangan kanannya, ya. Nah, saudara, inilah katakanlah sangat katakanlah tangan ini kan penting sekali. Kalau tangan mati berarti orang ini, saudara, kasihan sekali. Dia pertama, dia tidak bisa bekerja kalau tangannya tidak bisa digerakkan. Yang kedua, dia juga tidak bisa makan dengan tangannya. Yang ketiga, dia juga nggak bisa memberkati mungkin anaknya atau juga keluarganya. Nah, saudara, ini sangat organ yang sangat penting, ya. Nah, tapi saudara bisa lihat di sini ayat 2, kebetulan ada orang sakit, adalah di sini katakan orang-orang Farisi. Mereka mengamati Yesus, mencari kesalahan Yesus. Kalau dikatakan ia menyembuhkan orang itu pada hari apa? Sabat, supaya mereka dapat apa? Mempersalahkan dia. Nah, saudara terkasih dalam Kristus,
Karena pengertian orang-orang Farisi masih banyak sampai hari ini model orang Farisi begini. Pengertian orang Farisi bahwa ibadah itu hanya liturgi, firman, doa, selesai, pulang begitu saudara ya, pujian, firman, pulang. Nah jadi kalau ada kesembuhan, nah inilah Yesus bisa dipersalahkan. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, yang pertama kita tahu dan kita percaya bahwa dalam Alkitab Yesus dikatakan dia adalah guru. Kata Tuhan, bukan aku saja adalah guru, tapi aku juga adalah Tuhanmu, katakan amin. Akulah guru dan Tuhan, makanya dia disebut Rabai. Rabi yaitu mengajar firman Tuhan. Banyak orang mendengar firman yang Yesus ajarkan. Pertama, dia adalah guru. Yang kedua, dia bukan saja guru, tetapi Yesus dikenal sebagai tabib yang ajaib. Katakan tabib. Tabib yang ajaib. Tabib itu apa? Seorang dokter. Ada amin. Profesi tabib itu biasanya seorang dokter. Jadi dianggap sebagai sebuah pekerjaan, saudara. Jadi kalau mau kerja ya itu hari yang lain, nggak boleh hari Sabat. Hari Sabat itu Jumat sore sampai Sabtu sore. Hari lain boleh bekerja. Ya, jadi khusus hari Sabat itu ibadah. Nggak boleh ada tabib menyembuhkan. Jadi disinilah mereka mau cari kesalahan Yesus. Kalau Yesus menyembuhkan sebagai tabib, wah ini salah, bisa dipersalahkan. Ya, cari kesalahan Yesus. Tapi saudara perhatikan, Yesus nggak peduli dengan orang-orang Farisi ini, ya, karena tidak mengerti artinya seorang imam. Dalam perjanjian lama ada begitu banyak bahwa imam itu harus menyembuhkan orang yang sakit, katakan amin. Gereja itu punya tugas menyembuhkan orang sakit. Baik Elia melakukan kesembuhan orang sakit, baik Elisa juga melakukan, baik Musa juga melakukan kesembuhan bagi orang-orang sakit. Tapi disinilah orang-orang Farisi membatasi kuasa Tuhan. Lalu apa yang Yesus lakukan? Kata Yesus kepada orang mati sebelah tangannya, mari berdiri di tengah-tengah. Ya, saudara, di sini kita bisa melihat ajaran pertama. Next slide. Bahwa tangan yang mati ini dihidupkan kembali. Ya, tangan adalah organ yang penting. Ya, tangan yang cacat fisik, mati, nggak bisa bekerja, nggak bisa makan, nggak bisa memberkati. Ya, berarti ini dihidupkan kembali, saudara. Ya, jadi saudara bisa melihat kalau Yesus menghidupkan tangan yang mati, dikatakan ulurkan tanganmu. Usahamu yang mati oleh kuasa kebangkitan Kristus akan dihidupkan kembali, katakan amin. Keadaan penyakitmu yang dikatakan hampir mati akan dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus, katakan amin. Ini saudara, kita harus percaya orang ini tangannya mati, dihidupkan kembali oleh Tuhan, ya, sebagai tabib yang ajaib. Gereja bukan saja memberikan makan rohani, tetapi juga menyembuhkan orang yang sakit fisik, yang meluka hati, yang sakit jiwa, yang sakit rohani melalui firman dan doa, saudara. Makanya tercatat dalam Yesaya, roh Tuhan ada padaku, sebab ia mengurapi aku untuk menyembuhkan mereka yang luka hati. Nah itu ada ayatnya, saudara. Urapan turun untuk kesembuhan, untuk membebaskan mereka dari tawanan iblis, dari tawanan penjara. Ya, nah itulah juga untuk menyampaikan kabar baik. Selain kabar baik, selain memberitakan firman, juga ada kesembuhan, ada kelepasan. Ya, nah imam wajib mendoakan agar jemaat mengalami pemulihan, kelepasan, dan juga kesembuhan. Tuhan Yesus mengajar bahwa hari Sabat wajib berbuat baik, ya kan? Ya, coba kita mundur sekali lagi. Ayat itu dikatakan, orang yang suruh berdiri di tengah-tengah, kemudian Yesus hanya berkata demikian. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Jadi menyembuhkan orang sakit itu sebagai, katakanlah kata Tuhan Yesus, sebagai perbuatan yang baik. Melepaskan mereka yang terikat sebagai perbuatan yang baik pada hari Sabat, saudara terkasih dalam Kristus. Ya, nah kita melihat di sini memang ada haters. Nah, zaman Tuhan Yesus, hatersnya itu orang-orang agamawi, orang-orang yang berdiri di bait Allah sebagai haters, sebagai orang yang membenci pelayanan Yesus. Jadi saudara jangan heran, saudara, kalau saudara walaupun hidup baik tetap ada haters, tidak perlu khawatir. Seperti Tuhan Yesus mengampuni, tetap fokus pada pelayanan, tetap fokus pada pekerjaanmu, sebab Allah yang memanggil adalah Allah yang setia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, katakan amin.
Kalau sudah Tuhan memberikan saudara pekerjaan, kalau saudara Tuhan memberikan saudara jabatan, posisi, jangan takut akan haters, jangan takut ada orang yang cemburu atau iri hati yang coba menjatuhkanmu. Sebab jika Tuhan sudah menggandeng, sudah mengangkatmu, tidak ada yang dapat merendahkan atau menjatuhkanmu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan Yesus saja ada haters, saudara, ada amin. Main-main orang Farisi, ahli Taurat yang punya gereja-gereja besar, yang punya bait Allah, saudara. Yesus gak punya bait Allah pada saat itu. Dia melayani di rumah-rumah ibadah, dia melayani di sinagoga-sinagoga, bahkan di pasar, di mana saja Tuhan Yesus melayani kesembuhan dan kelepasan. Ya, baik saudara, itulah tugas gereja. Jadi harus melakukan, katakanlah, ibadah bukan cuma sebagai menyampaikan firman, tapi ada demonstrasi kuasa Allah. Next slide kita bisa melihat Alkitab atau Injil mencatat sakit penyakit sebagai serangan roh jahat. Ya, dalam perjanjian lama kita bisa melihat ketika Ayub sakit itu, dia ditimpakan penyakit oleh si roh jahat ini. Ya, Alkitab mencatat iblis menimpakan penyakit barah busuk kepada Ayub, memang atas izin Tuhan. Di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit akibat penindasan dan serangan juga dari roh-roh jahat. Karena kenapa orang bisa sakit? Karena macam-macam, ya. Serangan kuasa gelap, perjanjian iblis, atau yang kedua perbuatan dosa. Matius 8 ayat 16, satu ayat ini saudara kita bisa melihat di mana Yesus melakukan pelayanan kesembuhan. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Alkitab mencatat dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Orang datang, saudara, banyak yang sakit. Tapi bagaimana cara Yesus menyembuhkan? Pergi, keluar, pergi. Dia menghardik, kata Alkitab, ya. Dia mengusir roh-roh jahat, roh penyakit itu. Dan ketika roh penyakit diusir, kesembuhan terjadi. Katakan amin. This is a spirit of disease. Roh penyakit kanker, roh penyakit tumor, saudara. Karena Tuhan tidak menghendaki saudara sakit-sakitan. Katakan amin. Simpel saja, saudara sakit sebelah mana, saudara cuma ngomong, hai engkau roh yang membuat jantungku sakit, yang membuat kepalaku sakit, yang membuat mataku sakit, yang membuat telingaku sakit, aku perintahkan di dalam nama Yesus Kristus, keluar, dan kau akan mengalami kesembuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Nama Yesus penuh kuasa, katakan amin. Iya. Saya waktu Tuhan panggil saya 3 kali tepuk pundak saya. Aku Yesus Kristus berkata padamu, engkau hamba Tuhan dipakai luar biasa. 3 kali Tuhan ngomong namanya Yesus Kristus, katakan amin. Dalam bahasa Indonesia, ada amin. Kita tinggal di Indonesia, Tuhan ngomong sama saya bahasa Indonesia. Dia adalah Tuhan segala bangsa, amin. Jangan sampai saudara hari-hari ini ada ajaran-ajaran, wah kamu harus pakai Yeshua HaMashiach. Itu betul, itu sebagai nama Ibrani, seolah-olah lebih afdol. Tidak, saudara. Pakai Yesus bahasa Chinese, ya, Yeshu bahasa India, Yesus bahasa Yunani. Ketika kita tahu bahwa itu Yesus Kristus yang dimaksud, Dia Tuhan segala bangsa, menjawab doa-doa kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia datang kepada Israel pada saat itu, bangsanya menolak, dan keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Amin. Jadi jangan sampai saudara hari-hari ini memang banyak penyesatan itu pasti ada. Ya, karena firman Tuhan sudah mengajar demikian. Untuk membuat kebingungan, untuk membuat kekacauan, itu namanya roh kekacauan, saudara. Dalam nama Yesus penyakit disembuhkan, katakan amin. Aku Yesus Kristus berkata padamu 15 tahun lalu, saudara. Engkau hamba Tuhan akan dipakai luar biasa. Baru saya bisa pelepasan begini, baru karena Tuhan yang ngomong. Kalau nggak sebelumnya level pelepasan 20%, baru Tuhan ngomong, woi luar biasa. Nah, maka sudah terkasih dalam Kristus, ya. Dibawalah orang-orang yang kerasukan setan, ya. Disitulah Yesus mengusir roh jahat. Jadi bisa melihat di sini bahwa penyakit ini memang dasarnya dari roh-roh jahat, ya.
Next slide kita bisa melihat doa pelepasan dan doa kesembuhan sebagai pelayanan gerejawi dan adalah perbuatan baik. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Yaitu siapa? Amin. Perhatikan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Allah mengurapi dia. Ada amin. Pertama, saudara, tanpa pengurapan engkau tidak bisa melakukan satu pun mujizat. Amin. Allah mengurapi dia. Makanya namanya Kristus. Ya, Kristus itu dia yang diurapi, the anointed one. Tanpa pengurapan tidak ada mujizat. Dia yang diurapi. Allah mengurapi dia. Dengan apa sudah dikatakan? Dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Katakan amin. Oh, katakan bersama saya, aku diurapi Tuhan dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Oh, itu luar biasa. Aku diurapi Tuhan dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Diurapi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. With the Holy Spirit, with power. Nah, sudah. Maka dikatakan dia berjalan berkeliling sambil berbuat apa? Baik. Apa itu perbuatan baik? Dia menyembuhkan semua orang yang apa dikatakan? Dikuasai iblis. Jadi sakit penyakit dari mana saya mau tanya? Iblis. Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit. Katakan amin. Roh penyakit sampah, penyakit yang berjalan dalam gelap, Mazmur 91. Tapi itu tidak akan menimpamu, katakan amin. Saudara berdoa, aku tolak penyakit sampah, penyakit berjalan dalam gelap, penyakit menular. Ya, saudara harus berdoa seperti itu. Karena ini adalah spirit yang dapat menyerang setiap manusia, ya, katakanlah penyakit-penyakit menular, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus bisa melihat Yesus melakukan kesembuhan. Orang-orang yang dikuasai iblis atau ditunggangi oleh iblis yang memberikan penyakit dan penderitaan akibat dosa. Ada loophole bahasa Inggrisnya, ada celah dosa. Makanya ada serangan. Tapi kalau nggak ada celah dosa, penyakit itu tidak akan pernah menimpamu. Katakan amin. No sin, no sickness. Tapi kalau ada celah dosa, dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa macam-macam, ya kan, apapun. Makanya datang kepada Tuhan minta ampun, segala dosamu diampuni, penyakitmu juga disembuhkan. Nah, saudara, Markus 3, 14-15, bagaimana pelayanan pola gereja mula-mula. Ia menetapkan 12 orang menyertai dia untuk diutusnya. Pertama kita diutus memberitakan Injil, katakan amin. Ada keselamatan melalui Injil, katakan amin. Diutus beritakan Injil, beritakanlah kabar baik bahwa manusia harus bertobat untuk diselamatkan, bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan tidak menghendaki kita binasa, katakan amin. Neraka tidak diciptakan buat manusia. Tuhan mengasihi kita, buat iblis dan anak-anaknya. Tuhan tidak ingin satupun manusia terhilang, katakan amin. Ya, utus putranya mati disalibkan supaya kita diselamatkan, supaya kita menerima hidup kekal itu, dan supaya kita juga, Alkitab mencatat, disembuhkan. Maka di sini dikatakan selain juga memberitakan Injil, apa dikatakan firman Tuhan? Diberinya kuasa kepada murid-murid untuk apa? Mengusir setan, katakan amin. Itu pelayanan gereja mula-mula. The early church harus. Ini pelayanan yang dikehendaki Tuhan Yesus, katakan amin. Jadi memang untuk mengusir setan, karena adalah musuh utama manusia, menyebabkan penyakit, penderitaan, chaos, atau perpecahan, baik dalam keluarga, terjadi perceraian, itu pekerjaan setan, saudara. Terjadi antar keluarga, adik kakak bertengkar, nah itu pekerjaan setan. Roh pemecah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, yang apapun, saudara. Dia buat peperangan sehingga perang terjadi, perang saudara. Tapi Tuhan membawa kasih dan pendamaian. Amin. Setan itu tidak ada pendamaian. Dia bawa perpecahan.
dia bawa kekacauan. Itu pekerjaan iblis. Dia membuat penyakit, dia membuat sakit hati. Nah, itu pekerjaan setan, ya. Maka itu diberi kuasa untuk mengusir setan ini, saudara. Ini penting sekali. Kalau Tuhan saja memberi kuasa untuk mengusir setan, diimpartasikan. Markus 6 ayat 13 dikatakan, ayat 12 memberitakan Injil, ayat 13. Dan sama-sama kita baca, mereka mengusir, apa dikatakan? Banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan apa? Dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Minyak urapan sebagai sarana mengusir setan, katakan amin. Ini saudara boleh gunakan, ini Alkitab lihat. Mereka mengusir banyak setan. Alkitab mencatat demikian. Mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Itulah gereja mula-mula, pelayanan yang penuh wibawa dan otoritas, di mana mereka bisa lihat kesembuhan, kelepasan, saudara. Ya, di sini banyak saudara yang penyakitnya juga ada kanker di kanker breast cancer. Ya, ada saya nggak sebut nama, karena kanker di payudara, dan akhirnya dia ibadah, dan di sini Tuhan Yesus sembuhkan, saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Harusnya saudara harus dipotong atau dioperasi. Bayangkan, ya, ada satu ternyata mengalami kesembuhan. Ada seorang bapak-bapak paru-paru, sudah paru-parunya hitam semua dalamnya. 6 bulan sudah, itu memang ya menurut dokter sudah susah, sulit. 6 bulan doa, memang sempat tak terjadi apa-apa. Tapi ternyata dia rajin altar call. Setiap dia datang altar call, doa yang sama. Tuhan paru-parunya sembuhkan, Tuhan paru-parunya hitam semua. Tiba-tiba istrinya kasih kesaksian 3 minggu lalu, Pak, diperiksa kembali, paru-parunya bersih. Dokternya pun bingung, saudara. Gak ada obat lagi sudah bisa bersihkan selain darah Yesus. Amin. Kadang-kala kita doa, kapan mujizat? Terus berdoa sampai mujizat itu terjadi. Amin. Wow, saya suka cita paru-parunya bisa sembuh, saudara. Dan banyak mujizat terjadi, saudara, dalam katakanlah pelayanan doa, ya, kesembuhan, kelepasan, mujizat itu nyata. Baik, next slide kita melihat firman Tuhan. Di situ dikatakan, Tuhan bilang bagaimana? Dikatakan apakah kita harus berbuat baik atau berbuat jahat? Tadi dikatakan, ya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh? Ya, jadi di sini saudara yang Tuhan ngomong di sini, ya, pada dasarnya manusia dalam hidup itu kalau tidak berbuat baik, dia pasti berbuat jahat. Hidup ini adalah pilihan untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Tapi saya percaya anak Tuhan pasti berbuat yang baik, katakan amin. Tapi orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, tentu karena tidak mengenal firman, perbuatannya bisa jahat, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, ya, perbuatan jahat ini berasal dari namanya si jahat, bapak segala dusta. Dia adalah iblis. Ada amin. Allah Bapa di surga disebut dengan Bapa yang baik. Amin. Bapa yang baik. Maka waktu Yesus dikatakan guru yang baik, hanya satu yang baik, Bapa yang baik yang di surga. Tuhan itu, ya, Bapa yang baik. Tapi yang jahat, entitas yang jahat itu adalah iblis, yang membawa orang berbuat jahat seperti dirinya. Makanya dikatakan dia adalah bapa segala dusta, pembunuh manusia. Sejak awal mula identitasnya Tuhan sudah expose. Iblis itu pembunuh manusia sejak awal mula. He's a killer. Makanya tugas iblis itu steal, kill, destroy. 3 saja. Steal, kill, and destroy. Nah, itu pekerjaan iblis, ya kan? Nah, eaters of flesh, drinkers of blood, ya, human sacrifice. Dia makan daging manusia, minum darah manusia. Itu pekerjaan setan. Wah, memang itulah mengerikan. Saya kemarin pelayanan tengah minggu. Wah, ya katakanlah orang ini anaknya penyakit kejiwaan. Bapaknya meninggal. Dan persekutuan saya suka datang setiap 2 minggu.
Ternyata dia titip anaknya pengen didoakan, nggak sempat. Nah, pas sudah meninggal lah kemarin saya disuruh kasih firman. Nah, ya kalau istri saya itu punya karunia penglihatan, setan-setannya lengkap gitu. Si A, si B, ya kan. Wah, si saya bisa lengkap loh. Berapa kali lihat orang sama itu gendong tuyul di pundaknya sampai jalannya pincang begitu. Itu dia kakinya seret-seret, itu ada ular di kakinya. Waduh, bisa lihat lengkap. Waduh, kalau setan pelepasan dia bisa lihat ngomong dulu sebelum saya lepasin, hebat. Itulah karunia dia, karunia penglihatan ya. Gendong tuyul nih orang, kan kasihan, percaya Tuhan kok ternyata ada nenek moyang belum dilepasin ya. Itulah ada orang seperti itu. Nah, kebetulan kita ke situ, saudara, anak ini wah, itu penyakit kejiwaan. Ternyata waktu baru jumpa saya matanya begini dan saya tahu lah, Nyi Roro Kidul ini benar isi saya. Ada banyak dalam. Ternyata benar dia mengalami seperti itu karena ada di hotel apa? Hotel? Anyer ya, Anyer dia. Itu cerita dia. Di Anyer sejak pulang Anyer jadi begitu, jadi penyakit kejiwaan. Padahal sudah sekolah hukum SH, bayangin. Jadi gila, tidak bisa menikah. Ada kidulnya, ketawa-ketawa sendiri gitu ya kan. Wah, ini kasihan sekali. Saya bilang ini harus dibawa konseling doa. Karena lah itulah iblis membuat penyakit seperti itu ya. Inilah kata firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 44. Siapa itu iblis menurut Tuhan Yesus? Ini kepada orang-orang Farisi, ngeri sekali saudara. Kepada orang Farisi Tuhan berkata demikian, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Siapa itu iblis? Ia adalah apa? Pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata apa? Dusta, dia si pendusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab identitasnya apa? Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah pekerjaan iblis. Salah satu senjata iblis itu adalah dusta, saudara. Ada amin. Father of lies. Itulah weapon yang dipakai oleh iblis. Ketika dia berbicara, kenapa si istri Adam Hawa itu mau mendengarkan setan yang berkata, ayo makan, ketika kamu makan kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara tidak perlu dengarin setan. Ada amin. Dengarin firman Tuhan. Hardiklah setan, usirlah setan dalam nama Yesus. Kita diberi kuasa, otoritas, menginjak ular dan kalajengking, menahan segala kekuatan musuh. Tidak ada yang membahayakanmu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Gak usah dengarin setan, saudara. Dia bisa perangkap manusia. Gak usah panggil-panggil arwah-arwah orang mati. Itu najis, katakan amin. Gak usah dengarkan peramal. Itu saudara sudah buka telinga kepada setan yang berbicara. Akhirnya hidupnya diikat oleh setan dengan tradisi, dengan ritual dan segala macam ya. Itulah pekerjaan iblis, pembunuh manusia dari awal. Bagaimana dibunuh? Nah, ketika dibunuh itu akhirnya manusia menjadi telanjang, hilang kemuliaan, hubungan dengan Tuhan juga menjadi terputus, tidak intim lagi, saudara. Kena kutuk, begitulah dibunuhnya. Iblis itu membunuh secara rohani. Kalau secara roh sudah dibunuh, dia sudah imannya dibunuh, sudah hancur, kerohaniannya dibunuh, itu selesai, dia ambil, sudah miliknya. Itu di alam roh, saudara. Ada orang-orang yang pakaiannya putih bersih, ada orang-orang pakaiannya abu-abu. Abu-abu ini putih sudah jadi kotor, jadi abu-abu, penuh dengan noda dosa. Masih ada kesempatan darah Yesus membasuh dosa Anda, katakan amin. Artinya kalau sudah katakanlah jatuh bangun dalam dosa, saudara harus bertobat, katakan amin. Bisa manusia bisa jatuh bangun dalam dosa, ya minta bertobat, ampuni. Tapi kalau orang yang tidak percaya itu alam rohnya telanjang, itu telanjang, sudah pasti diikat rantai, dikerek ke neraka. Tapi kalau yang abu-abu ini berbahaya, sudah itu sudah terus diincar, dimasukkan. Tapi kalau yang putih kemuliaan, ini puji Tuhan. Jadi saudara harus jaga hidup. Iblis ini pendusta. Segala dikatakan bapa segala dusta, steal, kill, and destroy. Yohanes 10 ayat 10 kata Tuhan Yesus, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan apa dikatakan? Membinasakan.
Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberikan hidup, katakan amin. Iblis membunuh. Ini pekerjaan setan. Mencuri, membunuh, membinasakan, ya. Steal, kill, and destroy. Destroy itu menghancurkan. Terjemahannya menghancurkan. Kalau ada orang bilang, I will destroy you, aku akan menghancurkanmu. Itu dipakai iblis mulutnya. Ada amin. Kalau orang berkata aku akan menghancurkanmu karena ada dendam, kepahitan dalam hatinya. Orang berkata aku akan menghancurkanmu, sudah katakan apa? Aku memberkatimu. Aku mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Katakan amin. Jangan balas kejahatan dengan biarkan saja. Kalau ada orang dendam, gak usah diladeni. Tuhan memberkati. Ya, kenapa? Dikuasai iblis. Hati yang dikuasai iblis, mulutnya pasti keluar kebun binatang atau ancaman. Itulah pekerjaan setan, ya. Hati yang dikuasai oleh iblis. Maka simple kata Tuhan, bolehlah berbuat baik atau berbuat jahat, ya. Karena perbuatan jahat itu pasti terhilang, saudara terkasih dalam Kristus. Next slide. Perbuatan jahat jika tidak bertobat akan binasa. Wahyu pasal 3 ayat 15. Pak Jimmy baca di situ. Wahyu pasal 22, sorry ini salah ketik. Wahyu pasal 22 ayat 15. Wahyu pasal 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Amin, saudara. Firman Tuhan ini keras, tapi kita harus mendengar, katakan amin. Jelas, ketika Tuhan berbicara mengenai maaf kata binatang anjing ini, zaman dahulu itu kepada orang-orang yang melakukan sorcery, atau jelas adalah sihir yang terlibat okultisme. Di mana dikatakan tidak diberikan makanan kepada anjing-anjing atau remah-remah, hanya wanita itu tak remah-remah kan, diberikan kepada anak-anak, ya. Kenapa? Karena pada saat itu wanita itu dari tempat di mana ada okultisme, ya, disitulah makanya orang melakukan sihir, terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan, pelet, guna-guna, ya kan. Nah inilah tidak bisa ke surga, saudara. Atau melakukan dosa penjinahan, ya, atau juga melakukan tidak bertobat jika tidak bertobat, ya, penyembahan berhala, pembunuhan, ya. Nah pembunuhan ini bukan cuma membunuh secara fisik, saudara, ya, tapi ada macam-macam. Katakanlah Tuhan Yesus berkata mengenai dosa amarah. Bila kita melakukan marah saja sudah membunuh. Kamu telah mendengar Matius 5:21-22. Yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum, kata firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang apa dikatakan? Marah terhadap sesamanya atau saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang diseramkan. Ada neraka, kata firman Tuhan Yesus, katakan amin. Ada surga, katakan amin. Bagi orang yang tidak bertobat, saudara, mulut anak Tuhan harus dijaga, katakan amin. Jangan kita mengumpat, jangan kita menghujat, tapi biarlah mulut kita penuh dengan berkat, katakan amin. Kasih yang keluar dari mulut kita, berkat yang keluar. Jangan mengumpat, jangan berbuat jahat dengan mulut kita. Hati-hati, saudara. Ternyata amarah ini mengerikan. Menghujat sesama manusia mengerikan sekali, saudara, ya. Kita tolak fitnah, kita tolak gosip, kita tolak dusta, kita tolak saksi dusta, kita tolak berita hoaks, katakan amin. Karena ini sudah pekerjaan. Makanya disebut dalam bahasa aslinya, saudara, slanderer, ya, disebut dengan gosip, mengerikan. Gosip itu adalah berita-berita yang tidak jelas, ya, berita-berita yang bohong. Bagaimana Yesus ada saksi dusta? Diam saja Yesus. Yesus melayani pun ditentang oleh orang-orang Farisi, diperkatakan hal-hal yang tidak sebenarnya. Dia nggak berpusing, saudara. Makanya kita lihat pelayan Yesus saja.
Tetap dia melayani, dia nggak ambil pusing, saudara. Maka kita melihat firman Tuhan bahwa memang perbuatan kita ini menentukan hidup kita. Firman Tuhan berkata apa? Next slide, dalam Mazmur pasal 15 ada syarat masuk surga, tidak gampang, saudara. Mazmur 15 ayat 1-5, Daud berkata demikian, ya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayat 2 sama-sama kita baca, yaitu dia yang berlaku apa? Tidak bercelah, yang melakukan apa? Apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran segenap hatinya. Tidak menyebarkan apa? Fitnah dengan lidahnya. Ini mengerikan, saudara. Tidak berbuat jahat terhadap temannya. Tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang memandang hina orang bukan yang tersingkir, yang berbuat jahat, terjemahannya, ya. Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang berbuat jahat itu dipandang hina, saudara. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya, katakan amin. Saudara, peraturan Tuhan ini sangat kita bisa melihat bahwa hidup kita ini harus benar di hadapan Tuhan, katakan amin. Jangan sampai hidup kita dikatakan memfitnah, melakukan lidah ini bisa membawa ke neraka jika berbuat jahat kepada sesamanya, menimpakan celah, itu make others shame and disgrace, mempermalukan orang lain. Tujuannya memfitnah itu supaya karirnya hancur, pekerjaannya hancur dan lain sebagainya, ya. Jadi inilah yang Tuhan ajarkan, bahwa hidup kita ini harus hati-hati. Makanya dikatakan mana yang lebih baik, berbuat baik, menyelamatkan atau membunuh, ya. Nah, di sini dikatakan, ya, bahwa kita harus hidupnya menyelamatkan orang yang terhilang. Next slide, saudara terkasih dalam Kristus. Perhatikan, wajib menolong sesama manusia, ayat terakhir, saudara. Matius 12 ayat 11-12. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat, katakan amin. Wah, orang-orang Farisi kena tamparan, saudara. Mereka berusaha menjatuhkan Yesus dengan cara-cara mereka, ya. Tapi disinilah Tuhan ajarkan bahwa hidup ini harus berbuat baik, ya. Dikatakan, coba kita hari Sabat ada, katakan hewan lah, ya, anjing, kucing atau domba jatuh ke jurang, terikat kakinya, masa kita nggak bebaskan? Dia nangis meong-meong atau dia mau nggak mau kita tolong, saudara, ya. Artinya apa, saudara terkasih dalam Kristus? Hidup kita harus berbuat baik, kuatkan yang lemah, katakan amin. Hiburlah yang susah, bertolong-tolonglah menanggung beban sesama, bebaskan yang terikat. Dengan demikian kita melaksanakan hukum Tuhan untuk hidup dalam kasih, katakan amin. Ini firman Tuhan, bahwa hidup ini harus hidup dalam kasih, melakukan baik yang dirantai, baik yang kena ikatan hutang piutang, ya. Dikatakan bahwa ada raja itu berkata, dia tidak bisa bayar hutang, mau diambil istri anak-anaknya, hutang lunas, kata raja. Tiba-tiba dia pergi, anak buahnya berbuat tidak bisa bayar, dia berdagang, dicekek, mau dipenjara. Kata Tuhan, aku bebaskan kamu, masa kamu cekek? Hidup kita harus mengasihi sesama, katakan amin. Hidup kita harus bisa mengampuni, katakan amin. Saling melepaskan. Waktu kita melepaskan orang lain, percaya Tuhan akan melepaskanmu. Waktu kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, Tuhan akan melepaskanmu dari segala jerat musuh, katakan amin. Waktu kita mengampuni orang lain, Tuhan akan ampuni kita. Demikianlah hidup dalam kasih. Beri tepuk tangan kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami percaya tanda-tanda mujizat keajaiban dalam gerejamu sesuai ajaran firman-Mu. Haleluya. Amin.